Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan, NPM 1721020219. Di sini saya akan mempresentasikan materi objek dan kegunaan filsafat hukum Islam dalam materi filsafat hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradipta, MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah dari hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia ini, yaitu Common Law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, Civil Law atau biasa disebut dengan Eropa Kontinental, Custom Law, Islamic Law, dan sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang terakhir, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasri, filsafat syariah. Yang pertama, kita jelaskan filsafat tasri. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas untuk membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi kepada Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam, Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam, Ushul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam, atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam, Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam, dan Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara filsafat syariah diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam, Qasha'is al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam, Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam, Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekianlah dari materi tersebut yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.